dari sekarang kita bahas tentang sholat Idul Adha yang akan datang pada hari apa, Bu? Sabtu ini. Jumat ya, di tanah air Jumat. Di Asia Tenggara yang lain hari Sabtu semua, Bu. Cina Sabtu, Jepang, Korea Sabtu, Makau Sabtu. Indonesia aja ya. Indonesia kan udah tutup provinsi. Iya, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand semuanya hari Sabtu. Kenapa Indonesia? What happened? Jadi puasa sunnahnya nanti dimulai hari Kamis, ya. Kamis tanggal 8 upayakan ini sunnah muakkadah, sunnah tarwiyah, dan hari Jumatnya Arafah. Ya. Baik, kita langsung saja fokus pada bagaimana sholat nanti pada hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu pada libur nggak, Bu? Libur. Sabtu nggak bisa sibuk saya. Nggak bisa ya. Boleh sholat sendiri di rumah, ya. 2 rakaat, ya. Seperti biasa nanti ada tambahan takbir saja, ya. Habis nanti khutbahnya gimana? Siapa yang dengerin? Udah nggak usah pakai khutbah ya, Pia. Jadi sholat saja seperti biasa. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Baik, adab-adabnya yang pertama adalah anjuran makannya adalah setelah sholat, bukan sebelum. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, dianjurkannya sebelum kita melakukan sholat Idul Adha. Kenapa begitu? Karena dalam sholat Idul Fitri rutinitas 1 bulan sebelumnya itu kita dianjurkan untuk bersahur, ya, Bu ya. Sahur itu artinya makan waktu kapan? Pagi, bukan malam. Sahur itu artinya pagi. Sahur itu artinya pagi. Pagi itu ya jam 4 ya. Jadi biasanya kita sahur 1 bulan itu, ya, supaya nanti perutnya tidak protes berontak, ya. Maka dianjurkan dirutinkan ketika itu, ya. Nah, jadi itu makanya sebabnya dianjurkannya adalah kalau Idul Fitri, yaitu sebelum apa? Sholat dianjurkan minum walaupun hanya seteguk air, sebiji apa? Kurma atau pepaya. Pepaya biar lebih besar. Ya, jadi ini. Kenapa dianjurkan setelah sholat Idul Adha? Kembali kepada tradisi, ya. Karena tradisinya di Timur Tengah maupun di kita, biasanya habis sholat Idul Adha itu diadakan pemotongan, penyembelihan hewan apa? Kurban. Setelah itu kemudian bagi-bagi daging. Ada yang nyate, ada yang opor, ada yang apa lagi? Nyate kebanyakan. Guling. Nah, setelah itu baru makan-makan. Itu maksudnya, ya. Ini hadisnya dijelaskan dari Abu Hurairah, dari bapaknya, ia berkata Rasulullah tidak keluar berangkat pada hari Idul Fitri hingga makan dan tidak makan pada hari raya Idul Adha. Nah, itu. Jadi dasarnya hadis ini. Apalagi adabnya? Mandi lagi, menggunakan wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang terbagus. Ada 3 di sini, ya. Bisa mandi nggak paginya ini? Bisa ya, syukurlah. Ya, mungkin jam berapa, setelah subuh ya, atau sebelum subuh, ya. Sebelum subuh bisa mandi terlebih dahulu. Mandi masih ingat niatnya, Bu? Ada yang ingat niatnya? Bisa? Nawa itu mau usolli. Usolli. Nawa itu niat, usolli itu gusla. Usolli al-gusla dan nawaitul gusla. Nawa itu, Pak. Jangan keliru ya. Harus nawaitul gusla li'idil adha
Rakaat ini. Awas hati-hati ya. Kan nawaitul ghusla li'idil adha raka'ataini mustaqbilal adaan lillah. Bur kecebur ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hati-hati. Mandinya nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Cukup gitu. Enggak bisa bahasa Arab sudah pakai bahasa sendiri. Saya niat mandi sunnah Idul Adha karenamu ya Allah. Cukup. Ya. Oke, jadi yang nggak bisa mandi pagi karena mungkin takut terganggu, majikan terganggu. Ya, bolehlah mandi sebelum tidur ya, biar diniatkan saja ya. Tapi afdalnya ya memang sebelum segera meninggalkan rumah ya. Kemudian wangi-wangian ya, kalau tidak parfum, kalau parfum jangan yang menyengat banget ya Bu ya. Yang seger ya, yang seger ya. Pokoknya jangan sampai bau badan. Bau pete, bau sambal apa Bu? Sambal terasi gitu ya. Ya, pokoknya yang harum lah ya. Karena dengan harum itu akan dapat menyenangkan orang lain. Sebaliknya kalau mambunya apalagi asam, orang lain, bau terasi apa ya, maka akan mengganggu ketika sholat terutama sekali. Ini maksudnya. Ada sebuah hadis dikatakan, man tatayyaba lillahi ta'ala jaa yawmal qiyamati farihuhu atyabu minal misk. Barang siapa yang berwangi-wangian ya karena Allah Ta'ala, maka dia datang pada hari kiamat bau orang ini lebih wangi dari minyak kasturi. Jadi untuk perempuannya yang sederhana saya, yang halus ya, jadi yang sederhana ini ternyata ada menjadi saksi. Tujuannya itu tadi berwangi-wangian supaya orang senang, napasnya enak ya. Termasuk ibu-ibu yang saya sering sampaikan, saya kemana-mana itu kalau di luar ya bawa tas. Dalam tas itu pasti ada minyak wangi. Jadi kalau keluar dari toilet, ini saya amalkan dengan kemana-mana. Sebelum keluar saya semprot 2-3 kali, ya. Masuk waktu saya kalau ke naik ferry, nah apapun lah, ya dalam pesawat, ya itu saya semprot supaya ya tidak mengganggu orang lain gitu, tidak berprasangka buruk orang lain ya Bu ya. Nah ini ya, ternyata Nabi itu mengatakan seperti itu ya, orang yang berwangi-wangian ya, pada hari kiamat nanti orang itu baunya lebih wangi dari minyak kasturi ya. Jadi anjurkan ya, terutama mau ngumpul begini ya Bu ya, jadi penting. Kemudian pakaiannya Nabi tidak mengatakan yang terbaru atau termahal, tapi beliau mengatakan apa? Terbagus, terindah ya. Oh, jadi luar biasa Nabi mengatakan ini ya. Artinya setiap orang muslim mesti mempunyai pakaian yang terbaru, bukan terbagus atau terindah. Tapi tidak semestinya orang muslim itu mempunyai baju yang terbaru dan termahal ya Bu ya. Kalau Nabi mengatakan begitu secara umumnya artinya bisa melakukannya. Jadi orang yang tidak mampu, katakan dia punya bajunya 10 ya Bu ya, nggak pernah tukar sudah 5 tahun misalnya Bu ya, punya bajunya 10, dia punya baju yang paling bagusnya ada di situ satu, ya baju itulah yang harus dia dipakai ya. Tapi saya yakin ibu-ibu tiap gajian semuanya keluyuran kemana, cari diskonan, tawaf ya Bu ya, keliling diskonan, lontar jumroh dolar. Sampai lemarinya nggak muat ya Bu ya. Iya, di koper. Ya, dikirimi terus ya Bu ya.
kita bersyukur banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang namanya pakaian itu bukan jadi masalah. Tapi saudara-saudara kita di kampung kasihan ya Bu ya. Iya. Iya, yang mungkin setahun sekali juga nggak mampu. Ada loh Bu yang nggak mampu. Iya. Kasihan ya Bu ya. Jadi ini yang dikatakan Nabi ini sangat universal dan setiap orang mampu ya melakukan perintahnya tadi, yaitu untuk mengenakan pakaian yang Bagus. terbagus, tidak semestinya yang terbaru dan termahal. Ya syukur-syukur kalau kita mampu yang terbaru ya Bu ya. Nggak ada salahnya, ataupun termahal kalau kitanya memang menjadi konglomerat, kolongnya melarat, orang melarat. Ya, itu yang kedua. C, apa? Memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil pada hari raya. Ya. Takbir, tahmid, tahlil. Takbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid mengucapkan walhamdulillah. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Tahmid mengucapkan walillahil hamd. Ya. Maka pada di malam hari berarti takbirannya malam apa Bu? Sabtu. Malam Sabtu. Kapan dimulainya? Setelah maghrib. Ba'da maghrib. Ya betul. Sapal-apal semua. Otaknya encer. Harus 1 minggu Pak. Jadi masih ingat ya Bu ya? Iya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, membaca Allahu Akbar, tahmid membaca walillahil hamd. Tahlil membaca la ilaha illallah. Jadi kalau disatukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ya, sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu, kalau kita mengumandangkan takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berarti malam itu kita mendeklarasikan hanya Allah lah yang paling apa? Besar. Sementara kita dan selain Allah dikatakan paling apa? Kecil. Kecil, kerdil, miskin, tidak punya apa-apa ya Bu ya. Lemah, serba kekurangan, serba kotor ya Bu ya. Nah, maka dengan mendeklarasikan malam itu, kita jangan sombong hidup ini ya Bu ya. Ya, yang kaya raya jangan sombong, akulah paling kaya. Yang jadi pejabat tinggi jangan sombong, akulah paling hebat ya Bu ya. Ketika malam itu, setiap orang yang mengucapkan takbir harus merasa dirinya paling apa Bu? Kecil. Kecil dibandingkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu ya Bu ya. Iya, teriak-teriak takbir tapi masih sombong juga. Ini artinya apa? Bangkang. Ya, harus mengucapkan Allah paling besar, dianya malah sombong, takabur. Takabur itu apa? Tahu diri ya Pak. Takabur itu merasa paling besar. Takabur dari kabir akbar. Nah, kabir akbar, takabur itu artinya takabur merasa diri paling wah, paling besar. Ya. Jadi ketika melaungkan takbir Allahu Akbar, kitanya mengakui paling apa? Kecil. Ngerti ya Bu ya? Ketika kita melaungkan la ilaha illallah, tahlil apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya fokus kehidupan kita ya hanya kepada Allah saja. Ya Bu ya. Semuanya kita niatkan hanya kepada Allah. Tidak ada yang patut disembah dan minta pertolongan
kecuali siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala mutlak wajib disembah ya oleh kita semuanya. Itu la ilaha illallah. Jadi pendeklarasian syahadat ya, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. dan yang terakhir adalah tahmid dengan mengucapkan walillahil hamd. Artinya apa? Dan kami bersyukur ya Pak. Walillahil hamd. Walillahi dan milik Allah sajalah alhamdu segala puji-pujian. Jadi apa maksudnya? Ternyata puji-pujian itu bukan milik kita ya Bu ya, tapi hak mutlak milik Allah. Makanya ibu kalau dipuji orang, kembalikan pujian itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mbak, panjenengan itu kok sekarang ayu, pakaiannya bagus, cantik. Itu kan pujian ya Bu ya. Anda dipuji loh oleh teman-teman. Maka pujian itu kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, ini semuanya berkat pemberian Allah loh. Aku cuma ikhtiar kerja ya Bu ya. Iya. Tapi yang semuanya memberi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda tidak menyinggung, menyebutkan nama Allah, wah ini jadi marah. Ya aku kan baru gajian dari calon Sogo lantai 19. Kamu nggak tahu ya lantai 19? Tahu Pak. Nggak pernah ke sini. Ayo coba kalau kita jawabnya seperti itu, dikemplang apa enggak gitu? Sombongnya. Itu dikatain gitu loh Bu maksudnya. Ya. Jadi ini paling indah dalam Islam. Ketika kita dipuji orang, maka kembalikan pujian itu kepada siapa? Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. lah, makanya dengan mengucapkan tahmid tadi dalam hidup ini Bu, jangan sekali-kali kita itu mabok pujian dari orang. Meng-mengan. Pak. Jangan ngarepin ucapan terima kasih, jangan ngarepin jempolan, jangan ngarepin like-likean ya Bu ya. Jangan ngarepin apa yang warna hati merah emak itu Bu. Gak usah ngarepin jempolan, ucapan terima kasih, wis terserah Allah saja ya Bu ya. Jadi hidup yang paling indah itu sudah terserah kepada Allah, paling enak. Sementara orang yang ngarepin jempolan ya, dijamin berpotensi uripnya penuh dengan stres. Iya. Dia kirimkan postingan mengharapkan like-nya sampai 500. Wah, Bu ya. Baru 1 jam dilihat belum ada. 2 jam belum lagi Bu ya. 3 jam jempolnya ke bawah. Begini ya Bu ya. Ayo coba ketika dijempolinya ke bawah, kira-kira dia kalah apa enggak? Wah, meradang ya Bu ya. Ya, 1 hari dapat 5 Bu. Sementara targetnya berapa tadi? 500. Ayo saing-saingan dengan temennya itu, kira-kira malamnya bisa tidur apa enggak? Enggak. Ya, jadi hebat Islam ya Bu ya. Sampai ngurusi masalah daleman hati maksudnya Bu ya, supaya hati kita tenang. Ya itu tadi dengan memperbanyak membaca tahmid, takbir, tahlil, tasbih. Ada 5 T sebenarnya. Tasbih itu subhanallah. 5 D ya. Salat Idul Adha dikerjakan di tanah lapang kecuali karena adanya halangan seperti hujan lebat atau yang lain. Jadi memang afdolnya di lapangan. Tapi kalau hujan di masjid ya Bu ya. Tapi di sini sulit kita mau minta izinnya ya Bu ya. KJRI aja yang dari dulu minta di Victory nggak dapat ya. Akhirnya dapatnya di Indian Club terus ya. Yang lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Ibu-ibu nggak tahu sholatnya di mana, sholat di sini apa di Indian Club? Di masjid. Nah, ada di sini ada 3 kali ya Bu ya. Pagi termasuk panitia. Nah, syukur harus pagi jadinya Bu ya. Panitia.
Jam 6:30 sudah standby. Neng Mbak Emi. Tapi kalau pagi nggak begitu banyak teman-teman kita. Mungkin orang Pakistan banyak. Karena pagi imamnya orang Pakistan, pertengahannya keduanya Cina, Imam Usman, ketiganya saya, ya, jadi 3 kali. Kemudian sholatnya kalau kita jadi makmum sudah ikuti saja imamnya, Bu ya. Tapi kalau sholatnya sendiri nanti di rumah, maka ada tambahan takbir. Ya. Takbir pertama 7 kali, termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa maksudnya? Yang takbir pertama kita sholat. Iya, takbir pertama. Itu dihitung 7 ya Bu ya, masuk 7 di sini. Jadi Allahu Akbar, ya, baca subhanallah, ya, kemudian Allah 6 lagi ya. Terus setelah 7 baru baca Al-Fatihah, kemudian surah. Ya. Setelah sujud berdiri lagi, berapa takbirnya? 5. 6 ditambah takbir dari bawah itu loh. Dari sujud ya, ya. Kita kan dari sujud Allah kan begitu ya. Nah, jadinya 6. Ya, 1 itu ditambah 5 jadi 6. Dan ditambah takbir lagi, kemudian selesai 5, Fatihah lagi, kemudian surat seperti biasa. Ini yang di rumah ya Pak? Yang di rumah, ya. Jadi yang nggak bisa ke masjid atau ke lapangan, please lakukan di rumah, ya. Insya Allah dapat sunnahnya sama ya. Karena sunat Idul Adha ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuju tempat sholat dengan berjalan kaki. Afdolnya kalau rumahnya bisa terjangkau ya, ya. Tapi kalau di Songso ya nggak mungkin ya, ya. Jadi yang rumahnya dekat-dekat Potres Hill mungkin paling jauh ya, ya. Ya ataupun Mbak Eli itu yang jalan kaki Pak. Iya. dari mana? Happy Valley Pak. Nah, bisa jalan kaki enak banget. Suruh muter ke sana biar jauh. Nanti jalannya muter itu ya. Cari yang jauh. Iya, jadi datangnya dari sebelah sini, pulangnya muter yang jalan teng-teng Times Square sana itu. Iya. Oke, jadi karena kalau kita menuju masjid ini ada satu hadis ya. Orang yang jalan menuju masjid, maka setiap langkahnya akan dilipatkan 10 kali lipat pahala kebaikan, akan diampuni 10 kesalahan, dan akan diangkat 10 derajat. Bayangkan sekali langkah ya Bu ya. Hitungan dari Happy Valley besok ya Mbak Eli ya. Berapa langkah cuma? Gampang hitungnya loh. Pakai jam ini saya bisa. Iya, pakai jam. Ini lebaran, nggak lebaran aja kan Pak, setiap hari. Semua setiap mau ke masjid, setiap mau sholat. Ini pakai ini. Iya enak loh. Saya ini harus 88.000 step saya setiap hari. Sehat makanya. 15 menitan Pak saya sampai sini. Hah? Sampai sini 15 menitan. Apanya? Jalan kaki. Iya, kau nggak punya jam ini ya? Nggak punya. Enak loh Bu, ini semua mendeteksi kesehatannya. Iya. Darah, jantung, apalagi stres apa enggak, semua ada di sini. Oh, kita lama berapa lama tahu ya Pak? Iya, Kalau semua. lari juga kan kelihatan. Iya. Jam Orang berapa, Pak? orang manusia bukan orang ya. Orang paling malas di Asia Tenggara itu Indonesia dengan Malaysia. Iya, harus jalan maksudnya, jalan bergerak. Jalan bergerak. Ya, karena di bawah 3.000 langkah. Iya. Oh tuh 3.000 sebentar banget jalan misalnya bolak-baliknya udah 3.000 ya biar muter-muter masjid ini. Hongkong di atas 8.000, di atas 8.000. Makanya sehat-sehat. Dan yang sehat itu di atas 6.000. 8 itu bagus. Saya upayakan tiap harinya 10.000 ya. Jadi jalan kaki itu semua penyakit, obat penyakit. Saya baca di Facebook ya. Ada dokter itu. Kalau jantung apa obatnya? Jalan kaki. Kolesterol apa obatnya? Jalan kaki. Sakit ini jalan kaki. Semua jalan kaki semua. Apa? Berenang. Ya termasuk berenang kan angel ya dia. Iya.
harus punya jauh besar. Jalan kaki paling enak. Iya. Ya memang olahraga untuk terutama lansia ya Bu, ya. Itu ada dua. Ya, ada sebagian dokter mengatakan satu berenang, kemudian dua latihan nafas. Yang ketiganya ditambah jalan kaki. Jalan kaki paling ampuh jalan kaki. Pantesan di sini banyak orang tua yang berenang Pak di sini. Kalau berenang Iya. kan tulangnya ini ya Pak. Semua bergerak. Kayak Di gini. 80 90 masih berenang. Iya, untuk lansia itu berenang dan latihan nafas. Iya. Berenang latihan nafas dalam-dalam ya Bu, ya. Pantai itu ya Sali. Nah, itu. Ini masih muda-muda semua ya, lansia ya Bu, ya. Mendekati. Masih 17 tahunan ke atas. Iya, benar. Ada yang sudah 50. Lebih Pak. Lebih. Kelihatan masih ABG. Alhamdulillah Bu. Kan asalnya jalan kaki ini. Ya di samping jalan kaki juga ada kita jangan sampai stres. Itu termasuk Bu. Ya. Jadi hidupnya harus enjoy, dinikmati saja ya Bu. Ya. Majikan marah, alhamdulillah. Gebrak meja, alhamdulillah. Itu yang bikin jadi ABG terus. Nah itu Bu ya. Oke. F. Memilih jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat. Lah itu tadi kalau Mbak Eli ini nanti berangkatnya lewat sini kuburan. Iya. Pulangnya Times Square sana. Ya. Ini setiap hari boleh Pak, setiap Senin maksudnya di Ya terutama ini untuk Idul Adha. Ya. Kalau menuju masjid bagusnya begitu. Lebih banyak langkah, lebih banyak imbalan ya dari Allah. G apa G? Dianjurkan untuk hadir di tempat sholat Idul Adha meskipun sedang haid. Tapi orang yang berhaid ini ya duduknya jangan di tempat sholat, di pinggir-pinggir supaya dapat menyaksikan syiar ya orang-orang Muslim yang happy ya merayakan hari raya. H. Tidak melakukan sholat sunnah sebelum maupun sesudah. Jadi waktu duduk langsung takbiran ya, nggak ada qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya. Dan yang terakhir ucapan selamat hari raya Idul Adha dengan mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian biasanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam-salaman yang biasa seperti biasa. Pas 1:03 di situ jam nggak bener, jam lebih 3 menit. Alhamdulillah kita ketemu insyaallah hari apa Bu? Sabtu. Ya benar Sabtu ya. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.